Kita akan lihat lagi di dalam ayat 17 dan seterusnya ya. Jadi kita mencoba mendalami apa kedalaman daripada konsep gembala ya, dan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Ayat 17, dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, di antara domba jantan dengan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya makan rumput yang sudah diinjak kakimu dan minum air yang sudah dikerukan kakimu? Kita lanjut sedikit lagi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Ini gambaran keluar kandang itu di dalam konteks ini tidak diselamatkan, saudara ya. Keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Ayat 23 dan seterusnya nanti kita sambung lagi. Nah sekarang saudara, di dalam bagian ini kita melihat apa? Yaitu Tuhan bukan hanya menjadi hakim di antara domba dengan gembala palsu, tetapi Tuhan juga akan jadi hakim antara domba dengan domba. Ini celaka loh saudara, bagi domba-domba yang jahat saudara. Dan di dalam bagian ini menarik sekali. Karena apa? Karena di dalam konteks orang Israel ternyata ada domba-domba yang membuat domba-domba lain itu keluar kandang. Kita ambil bahasa sehari-hari di dalam konteks kita ya. Yaitu ada orang-orang Kristen yang hidupnya betul-betul jadi batu sandungan, sehingga orang Kristen itu pergi meninggalkan gereja. Pasti banyak cerita yang kita sudah pasti dengar saudara. Ada orang-orang itu yang tersandung oleh orang Kristen sehingga dia tidak ke gereja lagi dan sangat sulit diinjili. Banyak orang kecewa saudara dengan kekristenan. Entah dia kecewa dengan hamba Tuhan, entah dia kecewa dengan pengurus atau orang-orang yang aktif di gereja, ditipu. Lalu mereka yang hancur hatinya itu susah sekali dimenangkan kembali. Misal ditipu ya, kasih apa? Kalau kamu kasih persembahan 10%, Tuhan akan kasih berlipat-lipat ya. Maka orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu, mereka taruh kunci mobil mereka ya, sertifikat apa dari. Lalu yang terjadi adalah hidup mereka tidak lebih baik saudara. Ada yang bangkrut, usaha di mana bangkrut, terus susah kembali ke gereja. Dan kita ketemu orang yang seperti ini, mengembalakan mereka begitu sulit saudara. Dan ini adalah tindakan daripada domba-domba yang jahat saudara. Domba-domba yang gemuk dalam tanda kutip saudara ya. Tidak semua yang gemuk itu jahat, tapi ini digambarkan domba gemuk ini jahat karena dia ambil makanan domba-domba lain saudara. Sehingga domba-domba itu yang lain itu menjadi kekurangan dan makan sisa-sisa saudara, tidak diberkati. Maka Tuhan akan mengatakan aku jadi hakim. Dan ini saudara, waktu kita sekali lagi nanti renungkan di dalam apa Yohanes pasal 10, kita akan melihat ya, waktu kita ngomong engkau adalah gembalaku, kita jangan cuma pikir dia akan memberikan kita kelegaan makanan, physical, spiritual, bukan. Tapi kalau kita juga adalah domba yang jahat, Tuhan akan pukul. Nah ini berarti Tuhan itu adalah hakim di antara jemaat dengan jemaat. Oke, jadi ini bagian yang kita garis bawah satu lagi saudara ya. Jadi hakim yang memerintah, raja yang memerintah, dia adalah raja yang mutlak, yang ultimat, yang kemudian mengatur relasi kita satu dengan yang lain.